Siang Bray, welcome to Sales Rista YouTube yang ngebahas dunia kebaristaan persalesan. Ya di YouTube gue di Sales Rista. Hari ini gue lagi di ruangan Tesco. Jadi kalau ngeliat mungkin agak sedikit berantakan karena ruangan ini tuh untuk ngetesco mesin-mesin yang sebelum dikirim ke customer. Jadi pasti lewatin sini dulu untuk tescomnya. Dan dulu kalau ada perbaikan juga di mesin kopi pada khususnya gitu ya di grinder, biasanya itu barang-barang dibawa ke sini dulu, Bray. Jadi kalau agak berantakan tolong dimaklumin aja ya. Jadi di depan teman-teman ini lagi ada Bezera Arcadia DE PID yang Gen 2. Kayak gini depannya. Mungkin yang udah punya Gen 1 ngelihat secara looks keseluruhannya agak mirip ya, tapi kalau menurut gue secara eksternalnya ini lebih maco sih, Bray. Jadi kelihatan ya, kemarin gue sempat bahas yang di DIPD yang dua grup, yang sekarang satu grup. Jadi kayak gini nih, karena ini pas banget punya salah satu customer yang ada di Balikpapan. Kebetulan gue teskom dulu, jadi kalau kalau luar kota tuh gue pasti harus teskom. Kenapa? Karena takutnya ada kendala nanti di sananya. Jadi kalau ngomongin Bezera kita bilang ini double teskom ya. Jadi pertama tuh kita teskom di Italinya sebelum dikirim ke Indo karena ini import utuh. Terus dari kita ke customer kita teskom lagi. Jadi ini lagi prosesnya sih. Tadi udah di unboxing. Sekarang ini udah posisi udah di masukin air boilernya dan kondisinya kayak gini. Jadi kalau ngelihat tampilan depannya ya, jadi sama kayak kemarin, dia sekarang tombol keypadnya tuh rubber ya, jadi karet kayak gini. Tetap pembedanya adalah kalau teman-teman di Bara pakai Bezer Arcadia satu grup, menurut gue kalau dari belakang ya nggak ngerti kelihatannya kayak dua grup compact ya, karena ini mesinnya gede, nggak kecil kayak satu grup pada umumnya ya. Jadi kalau teman-teman barnya besar, terus ternyata tapi kebutuhan mesinnya nggak sampai perlu dua grup, gua rasa satu grup ini jadi pilihan yang menarik banget sih. Karena looksnya gede gitu, jadi cocok sama counterbar yang besar gitu. Tapi itu kalau menurut gue pribadi ya, Bray. Jadi kelihatan kayak gini. Sebelum gue lihat sekelilingnya, gue mau kasih tau dulu apa sih yang didapat dari si Bezera Arcadia DPD satu grup Gen 2 ini. Ini dia barang-barang yang bakal didapat. Nah, jadi dapatnya tuh boxnya kayak gini, cukup besar, isinya cukup simpel. Jadi ada dua portafilter, satunya single. Jadi ini spout, jadi gue biasa sebut ini sebagai single portafilter atau single spout. Terus yang ini berarti double spout atau two way spout. Di sini tentu dikasih ya blend basket juga. Nah ini napolnya buat sambungan ada dua, sama si group head brushnya. Jadi kalau buat ngomongin aksesoris itu aja. Biasanya sih apa sih Bang kalau kita tescom yang dicek, otomatis kita lagi mastiin ya, nanti ketika udah sampai customer itu kondisinya normal, jadi otomatis kita coba filling the boilernya. Tapi kalau ngomongin luar kota biasanya kita akan buang lagi nanti yang di boilernya, karena kadang-kadang gini ya, nanti ada kejadian kayak ngirim deket aja kayak ke Bandung atau apa, tiba-tiba boilernya bocor. Itu karena balik lagi ke gimana ekspedisi menghandling itu barangnya gitu. Jadi karena dia goyang-goyang bisa keluar airnya dari atas gitu, atau takutnya kebalik atau apa. Jadi kita pastiin air di boiler tuh biasa kita kosongin lagi, Bray. Itu satu. Itu kedua kita coba brew. Kita brew tanpa kopi, kita pakai air aja. Kita keluarin air dari boiler, itu biasanya kita coba semua tombol bahwa kita make sure bahwa tombolnya terus berfungsi dengan normal. Hot water ataupun buat espressonya. Jadi mungkin ini juga kelihatan ya beda di tombol di sama Bezera Moda ya. Moda kan cuman 3 tombol ya. Kalau ngomongin Arcadia ini kita masih ngomongin 5 tombol. Jadi ini hal yang uniknya juga, setimannya 2.
kita pasti cek juga. Jadi biasanya itu kalau buat Bezeran Arcadia. Jadi Tescom kita tuh sama aja kayak ketika kita kayak baru awal nginstal mesin di tempat baru. Jadi kayak gitu, Bray. Secara looks dari bagian depan itu perbedaannya di sini ya, Bray. Interface di sini beda. Pada umumnya bagian sini menurutku mirip. Terus di sini juga kita ada drip tray ya, Bray. Jadi beberapa orang tuh ada yang gunain drip tray ini untuk naruh di gelas, nanti di espresso atau cappuccino ditaruh sini terus pakai timbangan. Jadi ini juga cukup tinggi ya, Bray. Jadi kalau buat teman-teman yang butuh mesin antara drip tray dan bagian groove headnya cukup tinggi karena mungkin mau langsung espresso langsung dimasukin ke dalam cup yang tinggi gitu ya, kayak contoh 20-24 oz. Jadi mesin ini menurutku cocok sih. Jadi ini masih sama, dia pakai tombol aja. Kalau yang sistem blinking nanti bisa sambil lihat yang di Arcadia yang 2 grup ya, Bray, yang sebelumnya udah pernah gue posting. Jadi bisa lihat juga dari situ. Bisa lihat dari situ. Nah, jadi di konten ini gue ngulang lagi. Sekarang gue coba liatin eksternal kayak gimana yang Arcadia si Gen 2 ini ya. Jadi kalau teman-teman yang udah punya tuh ya Gen 1 bisa dilihat ya, warna hitamnya dia biasanya di cover di kanan kirinya aja. Biasanya bagian tengah dia stainless. Dan dia biasanya ada akrilik kan. Kalau yang ini full black. Ini full black ini ngingetin gua justru sama si Arcadia yang sebelumnya. Kita pernah sempat masukin namanya Arcadia Brewing Profile. Jadi menurut gua secara luar eksternal mirip ya. Malah kelihatan kalau hitam gini, kalau barangnya cocok malah kelihatan lebih maco ya. Terus ada accent war gold di sini juga bikin elegan sih. Dan ini gede ya, Bray. Ini bukan karena kamera tapi memang kalau dilihat dari tampak belakang kayak 2 grup compact ya. Jadi gede. Memang ini besar. Terus di sini juga ada accent yang keitaliannya banget. Di sini ada laser cut yang mencirikan banget Italinya itu sendiri sih. Soalnya kalau menurut gue orang Italia itu sangat pride sama negaranya sih. Kayak Jepang lah. Gue salut sih sama mereka gitu. Jadi kelihatan di sini selain jualan mesin mereka juga ngasih tahu sejarahnya mereka itu. Terutama kalau Bezeran ini dari Milan ya, impor utuh, jadi tentu kotanya mereka yang dinaikkan gitu ya. Kayak bisa dilihat kayak di sini. Ini apa sih bang orang dimakan? Nah ini lambang kota Milan, bro. Jadi kelihatan di sini. Nah selain gue unboxing si Bezeran Arcadia ini, gue hari ini bakal dibantu sama Indra untuk lebih ngebahas interface yang ada dalam si Bezeran Arcadia ini. Ini interface yang akan gue bahas sifatnya gini ya, Bray. Ini nanti bisa digunain juga di semua seri Bezeran Arcadia. Jadi dengan ngelihat video ini kalian udah bisa juga nyoba di Bezeran Arcadia masing-masing. Tapi gue disclaimer dulu karena settingan ini nggak semua bisa dibilang barista bisa pakai, karena takutnya nanti ketika masukin password nanti lupa password jadinya akhirnya bingung. Jadi interface ini gue akan kasih tahu settingnya, tapi untuk passwordnya nanti bisa ya masing-masing PIC ataupun apa nanya aja gitu, karena yang ditakutin gitu kalau semuanya tahu passwordnya digonta-ganti ada yang iseng akhirnya kita lupa. Jadi gitu Bray, gue kasih tahu ini settingnya di dalamnya, tapi untuk urusan passwordnya nanti diomongin aja sama sales terkait atau sama teknisinya gitu, ngejaga agar si password ini nggak tiba-tiba lupa segala macam yang akhirnya nimbulin nanti interface nggak bisa dibuka gitu. Jadi untuk passwordnya tetap cukup dirahasiakan, cukup privacy, tapi untuk settingannya coba gue bahas sama bro Indra. Bro Indra, let's go Bray. Nah Indra, back to Indra nih gue akan nanya-nanya ya, ceritanya anggap diri gue juga customernya nih Indra. Oke. Jadi gue akan nanya-nanya sekiranya
custom kira-kira kalau teman-teman pakai tuh apa juga yang ditanyakan ya. Pertama interface umum akan kayak gini ya bro. Jadi ini umum ya, ini water level. Jadi bisa kelihatan kalau water levelnya sampai ke max itu apa tuh artinya? Dia tuh biasanya ini kan ada 4 bar gini kan. Nah yang biru lebih biru ini itu tandanya untuk water levelnya. Kalau misalkan birunya ini full sampai max, otomatis jadinya dia overfill. Oh, kalau overfill kita harus apa bro? Kalau overfill sebenarnya ya dia pasti keluar dari ini nih jalur steam ini. Oh, salah satu tandanya adalah ketika overfill, steaman akan ngeluarin air gitu ya, dikit-dikit ya. Oke. Itu mau udah bukan dikit lagi, malah banyak. Oh banyak. Jadi keluar airnya. bakal banyak bray ketika terjadi overfill. Begitu pula kalau sebaliknya ternyata water levelnya kurang tuh. Kalau Kelihatannya dari apa? Kalau kurang ya bar 3-nya ini biasanya ini kan ada yang gelap nih. Itu ya kosong biasanya, entah di 1 atau cuma di 2, pokoknya dia batasnya itu ada di 3 sini standby-nya. Oke, jadi kalau Kalau misalkan kurang ya dia ngefill terus ngebacanya. Nah pas ngefill terus itu ya pasti misalkan contoh galon ternyata habis, dia ngefill ulang atau enggak unit baru startup awal tuh dia lumayan agak lama. Karena kan ada 3 kali proses untuk ngefillnya kan. Oke. Gitu. 3-4 kali biasanya kemarin kita coba di Moda ya. Kurang lebih segitulah Bray. 3-4 kali. Jadi gitu Bray. Kalau ngomongin water level, kalau tadi gua tangkap dari percakapan Bray Indra ya di tengah-tengah ini Bray, jangan sampai max, jangan sampai min. Jadi indikator untuk ngelihat posisi air juga sih gitu ya. Cukup jelas, kalau ada pertanyaan tinggal taruh di kolom komentar, gue bahas dulu yang selanjutnya ya. Nah, ini grup 1 ini apa nih, Dra? Bisa disetting kah? Ini 90 Celsius itu? grup 1 ini untuk grup head ini nih dia ada kalau 2 grup ya dia jadi ada 2, grup 1 grup 2. Nah, ini 90 ini settingan grup headnya. Oh, ini settingan bawaan pabrik ya? Bisa dirubah nggak, Bro? Bisa. Jadi ini contoh misalkan kita mau naikin jadi 94. Oke. Batasnya itu di max-nya itu di 96 ini. Oke. Kalau di rendahnya itu di 85. Oke, jadi paling tinggi di 96, paling rendah di 85. Ya. Dan cara settingnya tinggal pencet bagian yang tadi. Nih yang tengah ini. Nah, interface yang bagian depan itu sebenarnya bisa di lock nggak sih, Bre? Yang untuk ininya. Kalau yang ininya enggak. Ini enggak ini bisa langsung kita setting. Bahkan grup ini itu pun bisa kita off-in. Oh, kalau group off itu Kalau group off itu ya berarti dia ngebrewingnya berdasarkan panasnya nggak bisa kita kayak maksimalin mau 90 tapi dia bawaannya dari boilernya. Oh, gitu. Bawaan pabrikan jadi ya kalau off ya. Bukan berarti ini mati ya. Bukan berarti mati, grupnya tetap panas. Oh, grupnya tetap panas tapi yang disarankan ya emang di bawaan pabrikan dia aja gitu ya. Iya. Oke. Nah, ini bisa kita onin lagi. Nah, selanjutnya kalau di sini ada chrono. Chrono ini on. Jadi chrono itu sebenarnya kayak timer aja sih. Oh. Nih contoh kalau misalkan kita ngebrewing, nah ini detiknya jalan, ya kan? Nah, ini kalau kita balikin, kalau krononya kita off, detiknya tuh pasti mati. Oh, detiknya nggak ada jadinya, oke? Oke, jadi chrono ini lebih ke timer sih. Timer untuk brewing. Biasanya kan contoh misalkan kalau yang brewing dia taruh timbangan lagi di sini, terus nge-time-nya di timbangannya kan. Nah, ini kita bisa aja cuma naruh timbangan, kita ngeter, ya timernya dari sini aja nggak apa-apa. Oh, si chrono tadi ya kita pakai itu ya. Oke. Nah, ini counter tuh, ini total udah digunain nih. Oke, jadi cara baca gimana, Bro? Itu kan ada 4, 3, 3, ini kan counternya totalnya 12 nih. Ya. Berarti ini udah 12 kali digunain. Oke. Ini 12 itu total semuanya. Nah, ini singlenya udah 4 kali, ini double-nya udah 3 kali, ini yang logo, ini udah masing-masing tombolnya udah kelihatan loh. Ini 4, ini 1, ini berarti 24, ini baru sekali. Ini udah 3, ini baru sekali, ini udah 3. Oke. Ini hot waternya belum sama sekali. Pertanyaan gue untuk si penggunaan yang tadi itu tiap hari bisa kayak dikosongin lagi nggak sih, jadi ketahuan dia udah otomatis. Oh, setiap dia mati hilang ya? Misalkan dimatiin, ini jadi 0 lagi. Oke. Terus yang total ini semua itu baliknya jadi di atas gitu. Ini kayak kita misalkan ini kita matiin, nanti
total ini semua yang udah kita pencet hari ini itu ngegabung jadi di atas gitu. Jadi itu bisa buat fungsi kontrol ya. Iya. Ternyata. Cuman teman-teman juga jangan lupa, walaupun kelihatan kayak bisa dikontrol, kadang kita nge-rinse juga kan mencetnya di tombol ini, kadang-kadang ngitung kayak gitu juga. Iya betul. Gitu. Jadi ya tinggal dicocokin aja kira-kira fungsi ini bakal bisa dimaksimalin nggak di tempat teman-teman gitu aja sih. Oke, selanjutnya. Nah, kalau yang untuk tampilan yang tadi di sini hanya itu aja sih. Itu Jadi ya? bisa kontrol di grupnya, di time-nya, sama setting temperatur untuk grup head-nya, ini untuk counternya. Oke. Oke. Nah, untuk kayak ini juga bisa kita setting nih. Ini fungsinya itu boiler ya, bro? tekanan boiler. Nah, tekanan boiler ini ngaruhnya itu ke tekanan steam. Oke, jadi makin tinggi tekanan boiler, steamannya makin kencang. kencang. Cuman ada batasnya nggak, Ndra? Ada batasnya itu dia di 130 derajat. Yang disarankan? Yang standarnya kita itu dari mereka itu 125. Oke, Tapi biasanya kalau di store itu lebih senengnya 120. Oke, jadi Paling rendahnya tuh 110. Jadi gini, Bray, kalau gua tangkap dari Indra berarti mau pakai 110 atau 125 balik lagi ke kebutuhan teman-teman, karena kan bins beda, gramasi beda, tentu akan pengaruh di situ. Cuman kita tadi menyarankan aja kalau di store rata-rata di 120. Walaupun batas maksimalnya sampai 125. Jadi nanti ini dicocokin aja ya. Kalau ada pertanyaan mana paling baik, Bang? Ya tergantung, karena variabelnya banyak, termasuk si binsnya juga kayak gitu. Oke, selanjutnya. Oke, ini kita balikin dulu ya. Nah, ini juga misalkan contoh ini kan 125 bawahnya ada kayak garis biru gitu kan. Oke. Nih, contoh kalau misalkan kita naikin deh jadi 128. Oh, belum ini deh. Nah, itu kalau ada tanda merah itu tuh itu dia hitting ngejar yang ke 128 tadi. Oh, Nih, nanti pas 128 itu dia mati, habis itu baru dia Biru begitu lagi. plus minusnya 1 sampai 2 derajat dia naik lagi. Nah, gitu, Bray. Jadi ketika ngerubah atau nurunin atau naikin itu perlu waktu ya, Bray. Kalau nurunin ya keluarin air panas, kalau naikin ya kita tunggu juga gitu. Nggak bisa tiba-tiba wah 126 nih kita rubah lagi ganti kopi kita jadi 128. Lihat. Jadi ada indikatornya di sini. Kalau dia udah ready ya berarti warnanya jadi udah biru. Kalau dia proses merah berarti dia lagi heating untuk ngeris suhu yang lagi teman-teman setting gitu. Jadi nggak bisa tiba-tiba sekarang 125, 126. Setahu gue sih mesin mahal yang flagship pun ketika dia ngerubah suhu, dia tetap pasti nunggu waktu untuk dia heating dulu atau dia mau nurunin gitu, Bray. Jadi jangan tiba-tiba, oh ini 128 kok nggak sesuai, rasanya sama aja. Enggak, lu nunggu dulu, baru itu bisa di rasain perbedaannya ketika peningkatan suhu itu. Dan kenapa Arcadia, gini, Bray, kalau ngomongin mode dengan boiler HX-nya, kan ketika kalian setting boiler lebih panas dan steamer lebih panas kan otomatis semuanya jadi akan lebih panas kan, termasuk group head-nya. Nah, kalau Arcadia ini punya kelebihan bisa dibilang lebih baik daripada Moda gitu ya, karena dia masuknya di mid range ya. Itu dia, antara boiler dan group head-nya bisa dengan suhu berbeda. Itu dia. Jadi buat beberapa teman-teman yang suka nge-tweak coffee, menurut gua ini jadi berguna banget gitu. Tapi ya balik lagi, mesin mau bagus segala macam juga baristanya juga harus di upgrade lah untuk bisa ngerti untuk feature-feature ini. Lanjut lagi, bro. Indra. Nah, untuk interface-nya lagi ini kita bisa masuk, ini kan ada tanda 3 kayak gitu kan. Biasanya istilahnya kalau di handphone kayak masuk menu lah. Masuk menu ya, setting ya. Ini kita touch ini, nah dia ada 3 pilihan nih. Nah, dari yang atas itu dia kalau kita pencet, nah ini tuh dia ngasih tahu selama 10 detik kita tuh nggak apa-apa, kita bersihin. Ini kayak kok kita mau bersihin nggak kepencet-pencet lah kayak gitu. Jadi kalau mau dibersihin bagian layar displaynya tuh dipencet bagian tadi tuh, Bro. Ini kan kalau misalkan kita kayak gini kan tuh kepencet kan, misalkan kita lagi bersihin pakai tisu atau apa tuh kepencet, takut kerubah ya pilihnya di yang atas ini tuh. Jadi bagian atas tuh kalau mau teman-teman mau misalkan contoh kayak kotor lah displaynya atau ada bercak atau apa. Yes, dan itu masih bisa dibuka sama umum ya. Iya. Oke. Nah, selanjutnya yang tengah nih istilahnya roda ini nih kayak settingan lah. Nah, ini kita masuk settingan. Settingan isinya itu ada bahasa. Oh. Ini bahasanya. Terus nih unit nih kita Celsius atau Fahrenheit, biasa kan kita pakai Celsius ya. Hitungan buat suhunya, Bray. Jadi mau pakai Celsius atau Fahrenheit. Pada umumnya sih kalau di Indonesia punya kan pakai Celsius sih, Fahrenheit biasa buat di Amerika. Nah, ini do setting itu kita bisa on-in, bisa off-in. Jadi
kalau misalkan kita onin ini untuk kalibrasi settingan yang di depan tadi, untuk di setiap keypadnya. Penggunaan keypad tadi ya udah Iya, berapa kali misalkan pakai kayak ya? bukan. Jadi kalau misalkan dua settingnya ini kita offin, kita kasih contoh. Ini kita nggak bisa nih kalibrasi tombol ini nih, misalkan espressonya nanti berapa detik tuh. Ini nggak bisa nih tuh. Kita udah nggak bisa nyeting. Oke. Nah, misalkan dua settingnya kita onin lagi, baru nih, misalkan kita mau nyeting nih. Ini ngomongin setting kita sempat bahas kemarin di Moda ya. Caranya kurang lebih di seri Bezera Moda dan Arcadia sama ya? Sama. Oke. Nah, ini udah, tuh baru kita bisa pilih. Oke. Kalau tadi kan nggak masuk kan, intinya kayak, nah ini tuh 5 detik, oke. Udah, kita tinggal tungguin aja ini mati. Nah udah, jadi intinya kalau misalkan kita udah setting kayak gitu, misal kalau kita offin, ya udah, jadi ini kita nggak bisa nyeting kayak tadi nih. Oke. Sebenarnya fungsinya lebih kayak misalkan gue head baristanya nih, gue udah setting kalibrasi. Oh, jadi anak-anak yang lain gak bisa setting-setting lagi gitu. Ngebikin standar lah ya. Iya. Jadi si dua setting itu ngebantu tadi Bray. Jadi biar standar gitu. Tapi balik lagi nanti ke tempat masing-masing teman-teman tuh standarnya kayak gimana. Kalau emang harus ngikutin sesuai headbar-nya terus di lock ya berarti emang begitu standarnya. Dan tiap orang, tiap tempat pasti SOP-nya beda-beda ya Bray. Jadi gue nggak bisa bilang mana lebih baik, ya balik lagi nanti sesuaiin kebutuhan aja. Terus nextnya? Oke, kita masuk lagi. Nah ini udah setting tadi cuma buat lock settingan depan aja ya. Nah abis itu ini ada waiting. Waiting ya. Oke. Nah waiting tuh lebih kayak pre-brewing ya. Jadi ini setiap tombolnya ini bisa disetting nih. Oke. Ini contoh, ini tuh lebih ke detik sih sebenarnya. Jadi kalau pre-brewing itu kita cuma bisa setting berapa detik untuk kalau pre-brewing itu kan kita basahin kopinya dulu, habis itu dia berhenti. Nah berhentinya tuh berapa detik kita bisa setting, habis itu baru dia ngebasuh full tuh kopinya. Tapi kita nggak bisa setting debit airnya, nggak bisa setting berapa tekanannya. Jadi kalau yang bisa kayak gitu itu lebih seri di atasnya dia. Ya jadi yang kayak gitu yang kalau udah pernah gue coba di Bezera itu Bezera Vittoria Bray. Jadi sebenarnya kalau ngomongin Aria itu brewing profile. Tapi brewing profile-nya kontrolnya manual. Kalau si ngomongin Vittoria tuh kita bisa atur dia dengan interface kayak gini sih. Jadi kayak gitu. Jadi balik lagi ya kalau ngomongin pre-brewing artinya dia basah pertama dan habis itu berapa lama segala macam bisa dihitung. Tapi ngomongin itu biasanya kita hitung dengan waktu ya Bray. Jadi kalau ngomongin Bang, mesin yang ini bisa debit air lebih sedikit. Kalau ini debit airnya kita nggak bisa atur, tapi kita bisa aturnya via waktu. Jadi kayak gitu. Soalnya ada beberapa gue pernah ada pembahasan, Bang mesinnya bisa slow brew nggak? Nah kalau yang ini sih ngomongin ini standar ya Bray. Kalau mau slow brew, boleh tuh Bezera Vittoria. Itu bisa slow brew tuh, kita bisa atur tekanannya segala macam. Jadi gitu, balik lagi masing-masing kenapa ada harga segala macam juga feature itu akan berpengaruh ke situ juga Bray. Ngomongin flagshipnya ya Bezera Vittoria. Nah ini jadi ngomongin wetting cukup jelas ya. Jadi artinya yang pertama itu airnya berapa keluarnya, terus merati berapa lama itu bisa diatur di sini. Boleh diulang sekali nggak sih Bro? Contohin aja sekali aja. Ini kan apa yang single espresso ya tombolnya. Ini wettingnya kan on kan. Ini settingannya 1, ini 0,5 kan. Ini kita anggap second lah. Nah yang ini beda ya. Ini 1, ini 2,5. Oke. Ini yang 3, ini gue mau offin nih. Jadi berarti kalau gue offin ini nggak bisa nih. Nggak berfungsi lah wettingnya. Dia bakal langsung aja ngebrewnya. Continuous ya? Iya continuous aja. Jadi nggak ada kayak jeda pre-brewing gitu nggak ada. Nah kita tes ya dari 3 tombol ini yang nggak ada itu yang nomor 3 ya. Nah misalnya kita 1 nih, tuh dia ngalir, dia berhenti dulu, baru langsung. Oke. Aku coba yang single ristretto ya 5 detik. Nah yang ini, espresso. Ini lebih ini nih tuh. Nah jedanya lebih lama kan, karena kan udah kita setting tuh. Ya. Nah dia debit air ininya kita nggak bisa setting, gitu.
Nah ini contoh yang ketiga tadi wettingan kita offin kan, berarti ini nggak ada dong, langsung aja dong. Ya. No. Oh ya, continuous ya. Continuous aja dia airnya keluaran. Oke. Gitu. Jadi secara pre-brewing kalau ngomongin moda hanya bisa ada pre-brewing atau tidak, jadi bisa dihidupkan atau langsung continuous. Kalau ngomongin si BZ Arcadia ini waktunya dan berapa lama jedanya kita bisa atur, jadi kayak gitu ya. Jadi kalau ngomongin secara bang bedanya lumayan jauh ya, balik lagi ke kebutuhannya aja Bray, gitu, sesuaiin aja sama kebutuhan dan budgetnya masing-masing. Oke, jadi pre-brewing yang tadi udah lewat, yang di sini namanya wetting, terus kita ke ini maintenance. Maintenance itu sebenarnya ini sama kayak mesin-mesin otomatis, fully otomatis. Contoh ini kan 0 kan tadi. Jadi kalau 1000 itu seakan-akan kayak kita udah 1000 cup atau enggak 1000 tombol lah digunain. 1000 kali mencet lah ya. Iya. Kayak gitu. Jadi ini nanti ada notifikasi kayak info gitu bahwa ini minta di training dong, minta di maintenance karena kan ini kita logonya maintenance. Tapi sebenarnya ada plus minusnya. Terkadang customer itu kayak nyeting misalkan 1000 atau 2000 lah. Kayak dia pikir masa sih store gue 1000 cepet banget, padahal kan dia nggak inget ini kan mencet gini kan termasuk dihitung. Iya, ngerinse itu kan pasti dilakuin dan pasti dihitung juga. Terkadang kalau kita setting kayak 1000 kayak gini, pas muncul alarm itu seakan-akan wah ini mesin rusak, padahal enggak. Nah itu tuh input yang bagus. Jadi kalau ada tanda peringatan segala macam nggak usah panik Bray, coba di restart dulu. Kadang-kadang tuh cuman kesalahan pada teman-teman mencet di store tuh bisa timbulin kayak gitu, tapi yang pertama ya jangan terlalu panik dulu, lihat dulu. Kadang-kadang sebenarnya masalahnya nggak seproblematik itu. Jadi gitu. Jadi maintenance tuh bisa kayak gitu, apalagi buat teman-teman nanti yang pakai water filter, mungkin buat sebagai pengingatnya nih, biar gue nggak lupa kalau kapan ganti water filter, mungkin pakai di maintenance. Tapi balik lagi ya Bray, nanti sesuaiin kebutuhan aja lah. Gitu. Oke, nextnya. Maintenance biasanya kalau dari gue sih biasanya gue nolin aja. Jadi tinggal customer tuh ya per 3 bulan sekali atau per 1 bulan jadi sekali. Jadi by month ya. Iya. Gitu. Itu bisa, itu saran dari kita, tapi balik lagi ya. Ini kan ada feature ini, teman-teman mau gunain boleh, tapi jangan lupa, dan ketika ada pop-up alert nge-warning itu ya juga jangan terlalu panik sih. Jadi karena hal itu jadi bisa timbul gitu. Nah ini selanjutnya water filter nih. Jadi misalkan pakai water filter, ini pun juga bisa disetting. Per 100 liter. Jadi kalau tadi ngomonginnya itu berapa klik, kalau di filter itu masuknya berapa liter gitu. Jadi lebih detail lagi, balik lagi sesuai kebutuhan teman-teman di outlet. Nextnya. Nah ini password. Nah. Jadi sebenarnya contoh kayak misalkan ini semua udah disetting lah sama headbar ataupun ownersnya. Misalkan gue onin kayak gini. Nah kalian pasti bikin password nih kayak gini. Nah bikin passwordnya ini biasanya ya pasti owner bikin password sendiri dong. Bikin password sendiri ya udah terserah. Selain bikin, tapi baiknya dicatat atau diingat intinya passwordnya. Atau terkadang contoh misalkan passwordnya ini headbar yang punya, ternyata 2 bulan kemudian headbarnya keluar atau gimana. Jadi yang lainnya nggak bisa nyeting nih. Nah itu sebenarnya bisa didobrak pakai password yang punya cuma lah ya. Kita aja lah yang punya. Itu bisa. Makanya kalau misalkan ini udah bikin password contoh 1 2 3 4, oke. Nah ini kan salah kan. Ini kita Nah ini contoh ini udah di password, nggak bisa nih, ya kan? Nah ini gue bisa dobrak pakai password gue. Gitu. Gini Bray, kenapa yang soal yang password pada teknisi itu cuma orang-orang tertentu doang yang boleh? Takutnya settingan itu nanti dirubah-rubah segala macam. Kita lebih ngejaga itu aja sih. Jadi kalau buat yang teman-teman juga pemilik ataupun headbarnya dia punya buat kuncian di sini masing-masing, itu juga boleh sih. Takutnya ada yang usil gitu aja sih. Makanya ini dibikin. Sebenarnya kan fungsinya kalau misalkan ini passwordnya kita onin, jadi nanti barista tuh ya dia cuma bisa
tampilannya cuma ini aja sama bisa mencet ini aja. Jadi dia nggak bisa masuk ke menu sini, nggak bisa mereka. Nah, itu dia Gitu. Sebenarnya fungsinya cuma di situ aja sih. Ada Nah, lagi? terus kalau dari ini sih itu aja. Ini counter Counter tuh ini total semua tuh. yang tadi ya. Total semuanya kan. Oke. Jadi bisa di reset ya tiap hari. Ini di reset sih bisa tuh bawahnya, tapi lihat atasnya tetap kehitung. atas totalnya itu tidak. Jadi ngomongin reset nih misalnya shift 2 dia bisa ngereset counter ini ya. Tapi kalau dimatiin Ra, ini atasnya tetap ada nggak sih Ra? Apa tetap ada. Oh, atasnya tetap ada. bagian atas ini ya kan terus ngitung Bray ternyata. Oh, bagian ini aja reset tuh cuma ngereset yang ini aja. Tapi kalau udah masuk ke atas itu udah di save. Gitu. Udah, oke. Nah, selanjutnya dari 3 tombol ini, nah ini gambar kayak kunci lah istilahnya. Nah, ini itu yang cuma bisa masuk itu cuma orang teknikal Beezera aja. Iya, gitu. Beezera aja ya, Bray. Jadi fungsinya kalau yang bawah tuh kita kayak misalkan mesinnya ada trouble atau apa, mau ngelihat error lognya itu di situ semua. Jadi ngegampangin teknisi lebih buat ngecek lebih detail lah. Oke. Jadi tanpa terlalu buka yang banyak mesin kayak cover buka semua, itu bisa dari sini aja gitu. Tapi ya kalau buat user 2 ini aja sih. Kalau buat di store yang 1 sama 2 ini. Itu aja sih paling. Videonya segitu dulu, ini gue tutup, tapi gue mau buat video kelanjutannya karena pertanyaan gue ke Indra karena lebih ini sih kayak masalah-masalah apa sih yang terjadi di store tuh kayak airnya nggak nyedot segala macam. Jadi video ini gue tutup dulu. Thank you udah ngeliat video ini. Jadi kalau ada yang mau nyeting bisa ngeliat di video-video gue juga sebelumnya. Coba pelajarin. Nanti kalau masih bingung juga bisa nulis di kolom komentar. Thank you. BTW gue juga ngerjain project ya. Jadi kayak kitchen segala macam, nggak cuman mesin kopi sama grinder. Jadi salah satu contohnya ada corporate besar di Indo gitu ya, yang inisialnya CG itu pakai kita, kitchennya segala macam. Walaupun beda brand mesin kopinya. Jadi bisa juga hubungin gue kali yang ada yang mau buka dari dari kosongan, mau bikin kitchen, restoran segala macam, itu gue bisa bantu ya, bantu datang meeting, lewatin segala macam. Jadi nggak cuma mesin sama grinder doang. Gue sebutnya sales rista. Segitu aja. Thank you Ndra. Gue bikin di part selanjutnya tentang pertanyaan itu. Thank you and have a nice day. Bye.